Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum teman-teman. Selamat pagi. Sekarang jam 6.39. Itu kilometer 0,1 ya teman-teman. Dan ya, kita pengen jalan nih, tapi memang bukan pengen touring ya teman-teman. Nah, ini masih di area rumah saya, di daerah Tambun Selatan ya teman-teman. Dan pagi ini ya bisa dibilang saya excited ini. Walaupun bukan touring. Wow, mataharinya mentereng banget ini. Oke, jadi excited ini maksudnya padahal ini pengen kerja ya. Dan hari ini bukan pengen kerja yang dekat rumah, bukan yang di Cibitung. Tapi ini pengen ke daerah Cilandak. Kenapa excited? Yuk kita jalan naik apa ini namanya? Lupa saya. Oh, Honda CB 150X. Tahun 2024 ini ya. Sekarang nih tanggal 21 Maret 2024. Nah, ini anak saya nih. Nah, itu anak saya itu. Lagi dianterin. Tadi habis nganterin abangnya. Yang tadi itu di gang situ tuh ada sekolahan abangnya. Terus sekarang yang nganterin itu nganterin ke anak saya yang nomor 2 tadi. Oke, balik lagi ke pembahasan. Kenapa excited? Ya karena kita pengen lihat ya. Pengen coba performa dari Honda CB 150X ini. Ya, sebelum kita pakai lebih jauh lah ya. Ya, kita coba-coba dulu nih kayak gimana experience-nya, akselerasinya, semuanya seperti itu ya. Karena belum saya pakai jauh. Saya kemarin sempat pakai paling jauh itu saat saya perpanjang SIM. Oh iya, tahun ini loh, ya di akhir Maret ini, pada tahun 2024 ini habis untuk masa berlaku SIM saya. Ya udah saya perpanjang sekalian ya, SIM A dan SIM C sekalian aja lah. Dan itu paling jauh. Nah, ini kita pengen coba dulu. Jadi rencana kan seperti yang saya dari video-video saya sebelumnya, saya pengen bawa ini lebih jauh ya, pengen coba touring naik ini. Ya bisa dibilang nanti nggak tahu ya, kayaknya gagal teman-teman, maaf ya, bukan, kita nggak jadi ke Bromo. Istri saya bilang masih terlalu jauh gitu ya, apalagi ini masih Endrayan ya teman-teman. Dan juga yang deket aja banyak yang belum katanya gitu kan. Ya udah, akhirnya kita putuskan nanti ya kurang lebih 3 mingguan deh, 3 minggu atau 2 minggu setelah Lebaran baru kita jalan. Itu rencananya saya pengen ke Pelabuhan Ratu. Ya moga-moga gini sih, planning dulu ya sebelum kita bicara tentang performa, karena belum bisa bicara banyak nih tentang performa dari CB 150X ini, karena ya gigi tertingginya itu baru 3 teman-teman, belum ke gigi-gigi yang di atasnya gitu ya. Makanya nanti performanya kalau sudah di Bekasi kali ya, atau kalau sudah di Jakarta. Jadi rencana touring saya untuk selanjutnya itu nanti ke Pelabuhan Ratu, tapi saya pengennya sih 3 hari ya teman-teman, 3 hari 2 malam. Ini baru rencana, tapi nggak tahu nanti ya actualnya seperti apa. Karena hari pertama saya pengen coba lewat dari sini ya, ke arah Jasinga, dari Bekasi ke Jasinga, lalu ke Citorek teman-teman. Lalu dari Citorek kita mengarah ke Pelabuhan Ratu. Nah, habis itu nginap sehari. Setelah nginap sehari di Pelabuhan Ratu, hari kedua kita jalan nih dari Pelabuhan Ratu, lewatnya ya, pengen lewat Ciletuh. Lalu dari Ciletuh kita mengarah ke Sindang Barang teman-teman. Nah,
Nah, dari Sindang Barang kita menuju ke utara, nanti ke kota Cianjur. Nah, entah nanti hari keduanya itu pengen nginep di Cianjur atau di Sukabumi lah ya. Baru setelah itu nginep sehari dulu, habis itu kita pulang di hari ketiga. Gitu sih rencananya teman-teman. Tapi nggak tahu ya nanti kayak gimana. Oke deh, nanti kita lanjut lagi ya terkait performa CB 150X ini. Oh ya, warna merah ya teman-teman ini ya. Warna merah. Karena sejujurnya ya saya suka warna merah gitu ya. Bukan Satria itu warna biru karena ya birunya kan biru Suzuki banget ya. Kalau warna kesukaan kalau warna kesukaan saya sebenarnya kan merah. Merah seperti mantap lah. Kalau merah itu kan AC Milan. Milanisti saya teman-teman. Oke, berarti kalau biru Suzuki ya karena warna Suzuki banget itu ya. Oke, nanti aja teman-teman ya kita lanjut terkait performa kalau kita sudah bisa di kecepatan yang lumayan lah. Oke, ketemu nanti ya teman-teman. 29 and I find myself wondering what did happen to the last 10. I ran away with my life, fast forward, never turn back again. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set them rewind. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Is this really happening? I can't be too sure, but one day I'll be yours again. Life lessons come one in a dozen. The other 11 give something from nothing. I sit here looking for an answer. Maybe the biggest question was in the last chapter. You gave me the soul I have today. Without you I never could have moved away. But now I see what you teach. I do believe I always should have stayed. Yeah. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Is this really happening? I can't be too sure, but one day I'll be yours again. One day I'll be One day I'll be yours. Life lessons come one in a dozen. The other 11 give something from nothing. Life lessons come one in a dozen. The other 11 give something from nothing. Life lessons come one in a dozen. The other 11 give something from nothing. Life changes just open the door. One thing's certain, I'll always be yours. Ya teman-teman, sekarang posisi jam 7 lewat 09 ya teman-teman. Sudah di 12,3 kilo, sudah sampai di Metropolitan Mall. Nah, biasa kita kan dari atas sana ya teman-teman ya, dari Jembatan Layang menuju ke sini. Nah, sekarang kita tadi kita ada nama lewat daerahnya Rawapanjang. Ya pengen variasi aja teman-teman. Variasi. Daerah Bekasi mah ya udah lewati situ-situ aja. Oke, ini nah biasa kita kan dari atas ini ya, dari atas ini turun ke bawah situ ya. Nah, gabungnya di sini, teman-teman. Oke. Gini. Terkait dengan performa, ile. Jangan performa dulu deh. Nggak tahu ya masuk performa apa enggak ya ini. Jadi gini, ini motor agak lebih gini ya,
Kalau karena saya biasa ya dari zaman bujang gitu ya, saya udah pakai Satria dulu ya. Tahun 2000 Satria saya tuh tahun 2005. Ya masih Satria yang Thailand. Warna merah hitam waktu itu. Nah, itu memang dari zaman itu. Terus saya beli yang injection yang warna biru ya, yang biasa saya pakai buat touring. Nah, itu betotan. Nah, kalau pengen balap orang tuh ngebetot enak banget teman-teman. Tapi kalau CBX ini dia agak lama nariknya. Jadi kalau Satria tuh bisa but gitu ya, but apaan ya but. Kalau ini gitu loh. Jadi kayak agak nahan, tapi oke gitu loh. Ngegasnya kita oke, cukup puas gitu loh. Karena ditopang dengan ya ini mah juaranya adalah shock depannya ya teman-teman. Udah upside down dan ini enak banget kalau ada jalanan yang kurang bagus, jalanan berlubang. Ini jauh lebih oke banget dibandingkan dengan Satria. Nah, kita bandinginnya sama Satria aja ya, karena kalau kita pengen compare sama X-Ride nggak bisa lah. X-Ride itu kan motor apa ya, matic. Kita yang pakai gigi aja ya. Nah, selain dia shock breakernya yang bagus ya, untuk yang depan doang nih, tapi nih saya bicara yang depan. Kalau yang belakang teman-teman, ini keras. Ya mungkin memang harus keras kali ya untuk kalau di jalanan-jalanan yang kurang bagus gitu, jadi nggak begitu ngebanting gitu. Jadi ini lebih keras daripada Satria teman-teman. Satria itu lebih empuk untuk shock breaker belakang. Lalu kita ngomongnya nggak bisa nih teman-teman, kelebihan kekurangan itu belum dicatat, tapi secara saya coba aja ya tadi ya, experience saya membawa CBX ini. Selanjutnya nih yang ketara, orang Bekasi banget ya ketara. Nyanter, waduh. Itu kurang bagus di ini teman-teman. Ini udah, ini memang sudah kodrat nih Honda nih. Yaitu di rantai dan gearnya. Berisik, bunyi teman-teman. Ya ini kan bisa dibilang motor ini baru ya. Kalau Satria tuh ya dari tahun 2018 tuh nggak pernah sebunyi berisik ini. Bunyi rantai memang cuma terlalu kenceng gitu loh bunyinya. Memang nggak bakal masuk ke video ini. Cuma ya itu. Kalau Satria tuh lebih halus untuk bukan Satria kali ya, Suzuki-nya kali ya. Suzuki-nya itu lebih halus untuk rantai dan gearnya bunyinya. Karena kenapa saya bilang Suzuki, karena saya juga adik saya ya pernah punya Shogun SP itu dan bagus itu untuk urusan gear sama rantainya. Selanjutnya lagi nih, ya jangan kurangan lah, kelebihan lah. Kalau kelebihannya jelas banget ini teman-teman, lihat nih, bodinya ya kayak moge. Kesannya nih kayak cc-nya gede banget teman-teman. Jadi bawa ini ya kayak berasa bawa moge gitu ya. Kalau bawa Satria itu kan ya udah jelas ya motornya tuh kecil gitu, enak nyalip-nyalip. Nah, kalau ini juga untuk nyalip-nyalip kurang, tapi gagah gitu. Gagah. Kalau Satria ganteng, kalau ini gagah teman-teman. Jadi seolah-olah ya, saya kalau lagi naik Satria gitu ya, kalau lagi naik Satria itu itu apa ya, keren tuh motornya. Saya kurang tahu sih motor-motor. Kalau saya lagi naik Satria ya teman-teman, ngelihat NMAX, nah NMAX nih kanan ya, ngelihat PCX, Aerox itu gede. Tapi di saat saya naik ini, lah kok NMAX sama PCX kelihatannya kecil ya, gitu teman-teman. Ya karena dibilang kecil karena ini tinggi banget teman-teman. Waduh macet. Nanti dulu aja lah kita lanjutin. Nggak seru kalau kita nonton kemacetan. Oke teman-teman.
ya lepas dari kemacetan temen. Waduh, ternyata pagi-pagi gini ya, jam-jam segini macet ya. Ya sotoy. Songkil banget itu ya. Ya karena saya kalau biasanya nggak ke arah Jakarta ya teman-teman. Kalau kerja hari-harinya saya mengarah ke arah Cibitung. Cibitung itu kan ke arah Cikarang gitu. Kita lanjut lagi ya terkait performa dari CBX ini. Nah, kalau saya nggak bisa teratur gitu, yang penting gitu apa namanya, yang saya alamin aja ya teman-teman ya. Sebenarnya nggak bisa di-compare antara Satria sama CBX karena dari kelas atau tujuan dari motor tersebut tuh beda ya. Kalau Satria kan ya buat underbone gitu ya, buat balap. Nah, sedangkan CBX ini buat touring. Tapi ya nggak apa-apa lah, karena saya punyanya itu, nggak punya motor yang lain. Kalau ya pengen review lengkap ya pasti banyak ya, sudah ada di YouTube. Tapi saya adalah berdasarkan apa yang saya alamin aja. Selanjutnya, kalau sudah dipastikan dan nggak bisa didebat, ini tangkinya ya, tangkinya nih gede banget, pastinya memang kapasitasnya jauh lebih besar daripada Satria. Ini 12 liter teman-teman. Wow, bisa keliling Jawa nih. Tebay keliling Jawa. Dan ini saat ini konsumsinya lagi ada di yang oktane 95 ya teman-teman. Bukan kemarin sih, ada lah, udah beberapa hari yang lalu lah, kurang lebih ya 4 harian yang lalu saya isi yang 95 di Vivo. Ini kayaknya gabungan Vivo sama Shell deh, Shellnya masih ada teman-teman. Dan untuk itu motor kecil amat ya. itu motor HP. Nah, jadi karena 95 jadi tarikannya ya enak gitu ya. Nah, biasanya macet juga nih. Oke, selanjutnya posisi berkendara. Nah, Satria bongkok ya teman-teman, bungkuk. Karena dia untuk si stangnya itu tuh biar nggak goyang, karena untuk balap jadi agak bungkuk. Membuat stang itu jadinya stabil ya, nggak gampang goyang. Tapi kalau CBX ini dia lebih ke atas gitu loh. Jadi lebih tinggi posisi stangnya dibandingkan dengan Satria, jauh lebih tinggi. Makanya ini ya untuk touring pasti lebih nyaman gitu ya. Selanjutnya untuk ini apa sih ini namanya ya? Speedometer ini nih ya, speedometer. Jadi untuk informasi yang ada di sini dengan Satria 11-12. Ada jam, ada trip A, trip B, ada total kilometer, ada apa sih itu namanya, RPM itu ya, apa sih, takometer, nggak tahu lah pokoknya. Ada itu, terus ada ini gigi berapa gitu ya, kecepatannya berapa, ada sama kayak Satria, warnanya yang beda. Ini lebih oke lah ya, karena untuk cahayanya sih, cahaya lampunya lah ya, lampunya warna putih, sedangkan kalau Satria kuning. Oh iya nih teman-teman, biasanya di sini macet juga. Oke, selanjutnya, nah ini kalau enak nih buat touring karena udah ada windshield ini ya. Walaupun windshieldnya nggak gede-gede banget, tapi lumayan lah untuk menahan angin. Terus apa lagi ya? Oh iya, ini nih. Untuk mindahin gigi ya teman-teman, apa sih namanya ya? Porseneling juga ya, mobil kan porseneling, ini nggak tahu ya. Iya kali ya, sama ya. Untuk mindahin gigi ini lebih bagus dibandingkan dengan Satria. Satria kadang-kadang masih ada, padahal kita nih dari gigi, kan gigi 0 itu ada di tengah-tengah ya, antara gigi 1 dan 2 ya. Seolah-olah kita kayak udah pengen masuk ke gigi 2, tapi ternyata masih di 0 gitu loh. Jadi kayak agak apa ya sebutannya, kalau ini nggak smooth banget.
untuk perpindahan giginya. Untuk pengereman sama lah ya, karena depan belakang cakram, tergantung dari kapas remnya juga kan. Kalau ini ya sekarang enakan ini dibanding Satria, karena kan ini kampas remnya masih tebel gitu. Tapi sama lah, so far depan belakang. Terus untuk ini nih, ternyata kalau ini kan kelihatan bannya gede banget ya temen-temen ya. Belakang berapa? 130 per 100 apa berapa ya? Lupa saya, nggak ngelihat, nggak cek lagi. Tapi untuk ringnya atau diameternya sama ya, sama-sama 17 dengan Satria. Berarti Satria tuh motor kecil tapi ringnya memang gede ya dia. Bentuk palang dari si peleknya keren banget kan Satria kan. Kalau ini palangnya, aduh saya nggak perhatiin lagi. Nanti kali ya kalau udah lama-kelamaan baru udah nyetel. Kalau Satria kan memang sudah cukup lama saya pakai itu. Oke, lanjut. Kalau konsumsi bahan bakar belum bisa diaduk. Satria termasuk irit ya teman-teman ya. Karena saya sudah mencapai 48. 1 liter berbanding 48 itu lebay nggak ya? Tapi itu kenyataannya saat saya touring ke Dieng. Tapi mungkin nggak 48 kali ya. Saya sedikit salah kali ya untuk perhitungannya. Tapi kalau ini belum bisa dicek, nanti setelah touring baru akan ketahuan ya. Maksudnya ini kan belum pakai touring nih. Kalau touring nanti akan ketahuan konsumsi bahan bakarnya. Oke, lalu kalau visibilitas di depan begini ya, Satria ya pasti lebih enak ya kalau di depan kamera, karena bener-bener blas kosong gitu ya. Kalau ini kan kelihatan ya spionnya, windshieldnya, speedometernya gitu ya, kelihatan ya. Kalau Satria tuh untuk pandangan di depannya sini tuh ya lebih luas, karena nggak kelihatan apa-apa, karena dia stangnya kan ke bawah gitu teman-teman. Terus ya nanti kalau inget lagi aja lah ya teman-teman, bingung saya karena bukan seorang reviewer tapi hanya berdasarkan pengalaman aja. Oke deh, kita gas dulu ya, karena sekarang udah jam 7.31, kilometer sudah di 20,8 ya. Bensin masih aman 3 bar. Dan nanti sih saya pengen sampai kantor rencananya ya maksimal lah ya, maksimal jam 9 lah. Karena ada meeting ya teman-teman. Karena saya tuh yang ke Cilandak hanya hari Kamis. Di luar itu saya kerjanya di daerah Cibitung. Itu aja sih teman-teman. Oke deh, nanti kita lanjut lagi ya. Oke, kita gas ke depan. Ya teman-teman, jam 7.56 udah 27,2 kilo. Habis ganti baterai ini teman-teman, audio recorder saya ternyata udah pernah habis, tinggal satu. Aduh,
Nanti daripada lagi ngoceh-ngoceh habis, ya udah minggir dulu melipir. Dan satu hal lagi, ini saya pengen lewat sini aja, lihat teman-teman di atas. Aduh, udah lama teman-teman saya nggak ke arah Jakarta sini, macetnya parah. Terus saya lewat sini deh. Ini kayaknya nih kan kalau lewat sini nih kita lewat apa ya namanya? Cawang Kompor. Nah, ntar lewat Kalibata gitu ya. Memang nggak ini ya teman-teman, nggak sebesar jalan kalau kita lewat situ ya, lewat itu MT Haryono, lewat Gatot Subroto. Tapi ya mudah-mudahan nggak begitu macet. Aduh, sadis. Ada apalagi ini lagi puasa ya teman-teman ya. Dan juga bagi teman-teman semua yang sedang menjalankan puasa, ya kuat-kuat ya. Yes, sampai dengan hari kemenangan kita nanti di Idul Fitri. Nah, lanjut lagi nih teman-teman untuk kelebihan dan kekurangan untuk CBX ini tadi ya. Nah, udah saya alamin juga. Ternyata ini kan ada mesin ya, blok mesin ya yang di dekat kita kalau pengen ngerem gitu ya, di bawah ya, di bawah kaki di situ, atau kita pengen oper gigi gitu. Ini bagusan bloknya nih, bagusan CBX ini dibandingkan dengan Satria. Kalau Satria itu gampang panas, apalagi kalau kita misalnya lagi pakai sendal, aduh nggak kena deh naik Satria teman-teman. Itu blok mesinnya tuh gampang panas dia, kayak entah apanya lah ya. Karena saya pernah nanya nih ke Suzuki-nya, ke si itu apa namanya, mekaniknya. Karena saya compare dengan Satria yang tahun 2005 punya saya sebelumnya. Itu yang 2005 itu bagus banget teman-teman. Mesin nggak gampang panas gitu ya. Bukan mesin nggak gampang panas, jadi nggak panas mungkin di dalam ya, tapi keluar gitu loh kalau yang injection itu. Jadi kaki itu nggak nyaman di situ. Itu pertama. Kok pertama? Bukan pertama dong. Itu untuk review saya selanjutnya untuk CBX dan juga Satria. Nah, satu lagi juga nih, ini ya, untuk oper gigi. Nah, persneling untuk oper gigi. Kalau si CBX ini kan cuma ada satu ya, yang kalau nurunin gigi kita injak ke bawah, kalau naikin gigi kita congkel. Nah, ini pro kontra sih ya, nggak tahu ya teman-teman lebih suka mana. Kalau saya sebenarnya lebih suka Satria karena dia punya di belakang gitu loh, di belakang step kita untuk naikin gigi. Jadi nginjak ke belakang, nggak perlu kita congkel bisa Satria. Jadi kayak punya alternatif lain lah. Kalau ini bener-bener nyongkel dan saya kurang sukanya di situ. Andaikan ini ada dua kayak Satria ya, depan dan belakang, lebih nyaman buat saya. Karena kalau yang congkel gini kan lebih mudah ngerusak sepatu ya, dibandingkan kita injak gitu loh. Nah, kalau Satria kita injak ke belakang untuk naik giginya. Saya seringnya ya, tapi walaupun congkel bisa. Itu teman-teman, saya sudah jelas ya. Kalau di kemacetan gini ya, kalau Satria kita bisa nyalip-nyalip loh. Nyalip-nyalip ini juga bisa, cuman lebih enak Satria untuk nyalip-nyalip ya, dibandingkan dengan ini. Ini RSUD Budi Asih ya teman-teman. Sebelah kanan itu ya, ternyata macet juga. Aduh. Jakarta ya. Sekarang tambah parah ini sih. Apa memang karena puasa jam pada keluarnya tuh untuk kerja jam sama saya nih. Jadinya langsung apa namanya, ngumpul gitu. Oh iya, ngomong-ngomong tadi ganti baterai ya. Untuk audio recorder atau voice recorder saya kan itu Zoom ya, Zoom H1N. Dan itu baterainya adalah baterai masih yang kecil, apa namanya itu? A3 apa A2? Pokoknya yang kecil lah, kayak buat remote. Nah, kalau baterai jam dinding kan yang gede tuh, nah, bukan yang itu, tapi ini yang lebih kecil gitu lah, A3 atau A2 lah. Banyak nggak taunya sih. Nah, ini kita di depan belok kanan ya. Kalau lurus kan kita ke Cililitan, kalau belok kanan kita ke Kalibata. Karena kita ke arah Cilandak ya udah kita belok kanan.
ini gagah. Tapi saya yakin sih kalau di jalan kosong gitu ya, kayak contoh kayak di Pantura lah ya, ini main tarik-tarikan sama Satria menurut saya jauh sih. Ayo jauhnya kenceng mana teman-teman? Tetap Satria. Saya udah coba narik, Satria itu enak banget buat ya kita aja kenceng. Kalau ini agak nahan, mungkin karena beban ya, bobot dari motor ini yang nggak begitu, ya lebih berat lah dibandingkan dengan Satria yang ringan. Nikmat mana lagi teman-teman yang kau dustakan jika kerja dekat dengan rumahnya? Ini jauh, aduh udah jauh gitu ya. Ya andaikan tiap hari capek juga loh ini. Ya alhamdulillahnya kalau saya tuh sehari-hari kerjanya kurang lebih 8 kilo dari rumah ke kantor. Tapi ini ya karena meeting ya udah harus ke sini, yang kurang lebih 40-an lebih 40 kilo lebih kalau ke Cilandak dari rumah saya. Oh iya, nanti habis ini kita bicara ini ya teman-teman, kenapa saya ambil CBX. Penting tuh. Nah, info juga lah buat teman-teman. Nanti ya di depan ya, ini kalau macet gini nggak enak ngobrolnya, panas lagi. Oke deh, kita gas dulu ya teman-teman ya. Udah jam 8.14, udah di 32,5 kilo ya teman-teman. Tadi habis minggir dulu, minggir lagi motor teman-teman untuk di thumbnail. Ini kita udah di pasar Minggu ya teman-teman. Itu ya Allah, karena saking cerahnya ya beberapa hari ini, itu di depan kalau dari kasat mata langsung ya itu kelihatan teman-teman gunung. Itu gunung kali ya, nggak mungkin kan Gede Pangrango tuh. Aduh, kelihatan nggak ya kalau dari kamera ini ya? Itu tuh teman-teman, kelihatan siluet dari gunung. Ini saking cerahnya memang. Ada kali kayaknya 3 hari ini teman-teman, stasiun kereta Pasar Minggu ini ya, sebelah kanan ini dulunya nih ini memang Pasar Minggu tapi Ramayana Pasar Minggu gitulah. Nah ini salah. Maaf. Kita lurus nanti putar balik karena kita harus ke arah kanan sana. Saya kecil pernah di sini teman-teman, di depan sana, di namanya Komplek AL, Komplek Angkatan Laut. Sebenarnya ya ini lumayan jauh sih kalau lewat sini. Jadi kayak muter-muter, tapi ya apa-apa lah ya. Ini kita keliling Jakarta, dari Jakarta Selatan pengen ke Jakarta Timur teman-teman, lewat sini waktu itu. Apa sih? Oh, ditahan. Oh, ada yang lewat, nggak tahu siapa pejabat kali ya teman-teman ya, gitu. Oke, gini nih. Kenapa saya ambil motor CBX ini? Ya mungkin saya bukan ingin menjelek-jelekan ya, tapi ini fakta yang saya alami. Tapi gimana ya, saya pengen terang-terangan nggak ya? Nggak deh. Intinya gini, pertama, kalau ini saya nggak perlu ditutup-tutupin karena memang awalnya tuh pilihan saya itu bukan CBX.
Saya itu pengennya V-Strom teman-teman, Suzuki V-Strom yang 250 cc. Awalnya pengen itu dan yang warna hitam. Bagi saya itu motor, aduh, idaman sih memang. Hanya saja pas ngobrol sama istri saya ya, itu kan harganya 59 sekian ya, atau 60 lah. Dan saya juga sudah minta price listnya itu di Suzuki Puma Galaxy Bekasi ya teman-teman. Setelah diskusi sama istri, ya pasti kan kita pengen beli sesuatu tergantung kebutuhan dan ya, teman-teman, dan kemampuan. Itu setelah kita cek itu cicilannya lumayan tinggi karena ya harganya juga lumayan ya untuk V-Strom itu. Ya bukan karena harga, ya karena kan cc-nya juga gede ya. Bukan gede, maksudnya 250 kan lumayan lah ya. Tapi balik lagi istri saya tuh nge-challenge saya, kamu kalau naik motor emang kecepatannya berapa sih? Masih emang perlu gitu ya 250 cc? Iya sih ya. Buat apa beli cc gede-gede, sayanya nggak berani kenceng gitu kan. Saya itu maksimal ya kalau 100 jarang lah ya. Ya kalau kosong banget saya berani 100, kalau enggak mah jadi 90 itu kayak mentok lah. Itu pun di Satria yang cc-nya 150 masih oke gitu. Oh ya udah deh, bener. Gugur lah V-Strom karena dari harganya yang masuk akal itu motor 250 cc dengan harga segitu itu sangat masuk akal dan recommended banget teman-teman bagi teman-teman yang punya rezeki lebih. Tapi ya kalau dan juga modelnya keren. Tapi balik lagi ya, saya itu naik motor nggak kenceng-kenceng gitu, buat apa 2,5? Toh 150 saya masih kalau bagi saya itu udah cukup, ditambah konsumsi bahan bakarnya kan pasti 150 lebih irit ya dibandingkan 250. Itu gugurlah V-Strom. Selanjutnya muncullah ada ini CBX ini, Honda CBX. Lalu saya juga pengen sempat udah chat-chatan sama Kawasaki. Sempat saya minat untuk KLX yang SM ya, yang Supermoto, dan juga Yamaha. Yamaha itu saya kepincut sama Yamaha MT-15. Gitu ya. Kalau dari harga baik MT-15, CBX, terus sama si KLX, yang paling tinggi kan memang MT-15 ya, karena dia, waduh kok pada lewat kanan ya, jangan. Kalau MT-15 itu harganya ya 39 apa? Iya 39 ya, 39. KLX juga 38 apa kalau nggak salah ya, dan ini 35. Ini paling murah lah dibandingin KLX sama MT-15. Tapi modelnya semua beda-beda ya. KLX kayak motor trail yang ya, tapi trail semi lah ya, karena dia supermoto dan bannya juga ban aspal, bukan bahan tahu gitu ya, yang untuk terabas bukan. Lalu MT-15 kayak apa ya, itu motor ganteng gitu, istilahnya motor sport lah ya itu ya. Kalau ini kan motor touring, beda-beda ya untuk tapi entah kenapa saya kepincutnya sama 3 itu setelah V-Strom. Lalu kenapa saya pilih ini? Saya sudah coba naikin gitu ya, apa ya, bukan test drive ya, saya coba naik sama istri saya. Kalau kata istri saya, kalau dari experience saat kita duduk, kalau berdua ya, karena kan saya touringnya seringnya berdua ya sama istri saya, itu lebih oke MT-15 dan CBX ini. Karena kalau KLX dia dempet banget ya antara si yang bawa motor sama boncengersnya, itu mepet banget, mepetnya nggak enak gitu loh duduknya jadinya. Karena kita kan pengennya buat touring. Selain itu juga apa ya,
ya udahlah, gugur lah KLX. Lalu tinggal ini sama MT gitu. Ya akhirnya kenapa saya pilih ini, karena maaf banget, bukan mau menjelek-jelekan, tapi apa adanya bahwa aduh terlalu dibuat janji-janji saya. Karena saya pengen itu MT-15-nya yang warna hijau Tosca. Nah, tapi dijanjiin ya nanti dicariin lama nggak ada. Aduh. Gitu sih teman-teman. Akhirnya kebetulan yang CBX juga si salesnya jadi nggak Pak gitu ya. Tunggu. Padahal saya pengennya MT loh. Bener. MT tuh kalau ada warnanya saya akan ambil MT. Tapi karena cukup lama ya untuk warna itu nggak dapat dan giliran ada warna yang nggak saya pengen, warnanya yang biru adanya, tapi stoknya pun rakitan gitu ya tahun 2022 gitu ya. Aduh, ya udahlah, yang pasti aja saya ambil akhirnya CBX. Setelah saya ambil CBX ya udah, karena kan buat touring gitu ya. Jadi ya insya Allah sih lebih cocok dengan CBX kalau untuk touring ya gitu. Walaupun kalau ganteng ya udah, sing ada lawan tuh MT-15 ganteng untuk di lampu depannya. Waduh, dan saya mikir lagi tuh saat sebelum ngambil ini ya, MT kayaknya ganteng, oke. Tapi kalau touring gimana ya, belakangnya pendek banget kan tuh, nggak ada kayak behelnya. Bisa sih dipasang bracket gitu ya, tapi kayaknya nggak pantas itu motor, pengen ditaruh bracket terus pakai box gitu ya, kayaknya kurang pantas. Dan ini pun saya nggak pengen pakai box ya teman-teman ya, tapi paling yang kayak soft box gitu loh, yang kayak tas. Nggak pengen yang kayak keras-keras gitu, top box yang keras-keras itu nggak. Untuk saat ini, siapa tahu ke depannya saya pengen akhirnya berubah, nah gitu ya. Dan nanti untuk touring ke Pelabuhan Ratu kayaknya saya pengen beli deh untuk yang top box tapi yang soft gitu ya, yang kayak tas. Tapi kalau itu kan harus pakai rain cover ya. Itu teman-teman cerita di balik akhirnya saya ngambil CBX ini, dan menurut saya nggak menyesal intinya gitu. Karena setelah dicoba enak, gagah, lalu mudah-mudahan irit, spare part mudah-mudahan gampang juga karena ini Honda ya. Saya Honda tuh kayaknya baru sekali ini deh baru punya Honda. Sebelumnya Suzuki terus gitu. Andai kan Suzuki V-Strom tuh ngeluarin kayak 150, nggak tahu deh. Saya pilih yang mana nanti. Tapi ya udahlah, sesuai kebutuhan akhirnya ini yang dibeli. Bener deh teman-teman, ini karena udah biasa naik Satria yang rantainya halus, naik ini kayak risih. Ini nggak apa-apa kan? Karena pernah saya baca review CBX ini, buka di ini loh, di Facebook, di grupnya ya Honda CBX ini, katanya ada tulisan ya yang biasa kalau Honda kekurangannya ini rantainya gitu ya. Tapi bener, jadi kayak risih gitu loh, karena nggak biasa denger gitu loh. Tapi kalau kadang lagi di jalan ya, lagi saya pakai Satria, ngeliat orang naik Honda gini, bunyinya ini banget, nyanter gitu lah. Oke, ini dikit lagi udah pengen sampai ya. Ada tulisannya ya, Pondok Indah, Lebak Bulus, Ciputat, lurus, Ragunan, Pasar Minggu, Kampung Rambutan, kiri. Oke, gini aja ya teman-teman ya untuk videonya. Doain nanti touring bisa cepat terlaksana. Dan untuk, karena kan sekarang bukan nggak mungkin sih ya, tapi ya janganlah lagi puasa gini touring nggak ya. Kita puasa dulu, Lebaran baru nanti kita gas lagi gitu ya. Wah, di depan macet. Oke deh, gitu aja teman-teman untuk videonya. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan dadah.